Saat ini saya sedang bersama Saudara Leili Septiandi. Silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih eh, Saudara Ilyas Rabi Karim. Izinkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Laili Septiandi. Saya diundang sebagai narasumber oleh Saudara Ilyas Rabi Karim. Saya di sini seorang pemuda masyarakat Sukabumi. Terima kasih. Saat ini saya mengundang Saudara Leili Septiandi untuk berbincang seputar nilai-nilai Pancasila. Langsung saja tanpa basa-basi kita berbincang-bincang saja langsung tentang nilai-nilai Pancasila. Saudara Leili Septiandi, tahukah Anda tentang Pancasila? Pancasila. Terkait Pancasila, setahu saya adalah ideologi negara ini, gitu, negara Indonesia. Mungkin itu sih yang saya ketahui. Gitu. Apakah Saudara Leili Septiandi tahu tentang 5 dasar dari Pancasila? Bagi saya itu hal yang lumrah gitu. Terkait dengan dasar-dasar Pancasila udah diajarkan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas gitu. Jadi ya pasti saya hafal juga dasar-dasar Pancasila gitu. Mungkin itu sih. Bisa untuk sebutkan dasar-dasar dari Pancasila. Kalau disebutkan bagi semua juga lah udah tahu lah. Gak perlu lagi dijelaskan gitu ataupun dibicarakan terkait dengan dasar-dasar Pancasila ini. Untuk yang pertama kan Ketuhanan Yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu sih dasar dari Pancasila. Ya, emang dasar-dasar Pancasila sudah diajarkan dari sejak kita dini di sekolah dasar sampai sekarang juga masih ada, makanya ada pelajaran Pancasila tentang pendidikan Pancasila. Apakah saat ini di Indonesia Pancasila sudah diaplikasikan dengan baik dan benar? Kalau menurut saya belum sepenuhnya gitu. Kalau dilihat dari sekarang gitu, apalagi lagi marak-maraknya gitu persoalan terkait dengan sila yang kelima itu terkait dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau dilihat dari secara analisis bagi saya saat ini, apalagi dalam dunia hukum gitu, terlalu ada istilahnya ada pepatah itu hukum itu bertumpul ke bawah, apa ya istilahnya berat ke bawah, enak ke atas gitu. Mungkin itu sih untuk saat ini gitu. Mungkin maksud Saudara Leili Septiandi maksudnya tumpul ke atas, tajam ke bawah ya. Nah seperti itu. Lupa lagi itu pepatah. Oke. Secara individu, apakah Saudara Leili Septiandi telah melaksanakan Pancasila dengan benar dalam kehidupan sehari-hari? Buat saya mungkin udah dijalankan gitu sebisa mungkin, istilahnya nggak terlalu sempurna juga yang namanya manusia gitu. Yang bagi saya untuk saat ini dijalankan itu yang pertama ya sila pertama gitu. Nilai ketuhanan bagi saya itu suatu kewajiban bagi saya gitu. Dengan maraknya banyak berita tentang beredar tentang para penganut ateis ataupun PKI, bagaimana tanggapan Saudara Leili Septiandi? Kalau menurut saya terkait dengan ateis
dan yang lainnya itu kan kalau dilihat kan nilai ketuhanan itu beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut kan. Kalau dilihat dari nilainya itu yang saya ketahui artinya seor- eh, masyarakat juga boleh menganut istilahnya kepercayaan yang mereka yakini gitu. Nggak ada istilahnya bahwasanya ketika saya memeluk agama ini, mereka juga harus memeluk agama ini. Jadi adanya nilai ketuhanan ini kita bebas gitu untuk beribadah sesuai keyakinannya gitu. Terkait dengan ateis itu, kalau setahu saya itu masih tidak meyakini adanya Tuhan kalau saya. Berarti istilahnya itu ada yang dipercayai namun bukan Tuhan gitu. Seperti itu. Tapi dengan alih-alih banyak menggunakan KTP yang berisikan agama sebagai formalitas, namun mereka pada dasarnya ada yang tidak memiliki agama agar bisa tinggal di Indonesia, mereka membuat agama dalam KTP-nya misalnya agama Islam, namun dia bukanlah Islam yang baik dan benar. Nah, oleh karena itu, bagaimana harusnya tindakan kita ataupun tindakan pemerintah untuk menanggapi hal tersebut? Kalau bagi saya terkait dengan istilahnya Islam KTP kayak dia menganut agama ini namun tidak dilakukan secara secara aturan dan kewajiban terhadap agama masing-masing gitu. Bagi saya itu pemerintah kalau buat keyakinan dan yang ini tuh tidak pemerintah tuh nggak perlu ikut campur juga sih kalau menurut saya gitu. Soalnya kalau apa ya istilahnya kalau tentang agama dan kepercayaan itu kembali lagi kepada diri mereka sendiri gitu. Mau entah baik dan benar itu yang namanya manusia itu kita hanya sekedar lebih memberikan istilahnya menyadarkan orang terkait dengan ketika mereka menyimpang itu kita istilahnya ayo kita bareng-bareng ke jalan benar gitu kembali. Tapi kalau menurut saya pemerintah itu nggak perlu ikut campur terkait dengan kepercayaan setiap orang. Jadi maksud saudara Lady Septiandi mungkin bahwa iman itu atau ibadah itu ada hal privat bukan untuk publikasi. Ya. Nah, Ya. bagaimana dengan sila kedua yaitu keadilan sosial, keadilan yang adil dan beradab? Mungkin kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kemanusiaan dan adab itu istilahnya negara ini kan kita mengacu kepada Bhinneka Tunggal Ika, artinya itu berbeda tapi satu. Kalau dilihat dari nilai-nilainya itu kan tidak ada membedakan orang yang di sekitar kita. Jadi adanya saling membantu, gotong royong dan lain-lain. Itu sih kalau setahu saya terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan ya istilah sila kedua gitu terkait dengan adil dan beradab. Mungkin itu sih. Apakah saat ini Indonesia telah mengaplikasikan dengan benar kemanusiaan yang adil dan beradab itu seperti mengaplikasikan HAM ataupun hukum? Bagaimana tanggapannya? Kalau HAM dan hukum, mungkin kalau HAM hukum itu masuknya ke sila kelima kalau setahu saya gitu. Tapi kalau terkait dengan pengaplikasiannya terhadap di negara ini terkait nilai kemanusiaan yang adil dan beradab itu udah diaplikasikan sih. Contohnya seperti untuk saat ini gitu bencana yang ada di daerah Sukabumi atau Jawa Barat dan sekitarnya terkait dengan bencana alam, angin, hujan sangat deras kayak gitu. Mereka berlomba-lomba saling membantu, membahu, juga
untuk memperbaiki, kayak contohnya ketika ada tiang listrik runtuh, itu mereka berlomba-lomba gitu, saling membantu untuk memperbaiki gitu antara masyarakat dan pekerja gitu, PLN. Nah, mungkin itu sih. Oh, sepertinya pengetahuan saudara Lili Setiandi lebih lebih tinggi dari saya. Bagaimana dengan sila ketiga Persatuan Indonesia atau integrasi? Nilai persatuan dengan integrasi ya. Kalau persatuan nantinya itu menyatukan semua bangsa-bangsa gitu, dan juga semua masyarakat ya istilahnya untuk mencintai negara ini gitu, tanpa membedakan dari mana muasal mereka gitu. Yang penting mereka itu Indonesia gitu. Itu sih. Terkait dengan integrasi kan persatuan, ya istilahnya bersatulah bangsa-bangsa yang lain menjadi bangsa Indonesia gitu. Dengan beredarnya banyak berita hoax yang menyebabkan adanya sedikit perpecahan ataupun perpecahan antar golongan, antar agama misalnya. Islam banyak dikabarkan tentang Islam radikal hingga menimbulkan Islamfobia. Nah, bagaimana tanggapannya dengan adanya berita-berita tersebut yang dapat memicu perpecahan dan Bagi saya terkait dengan perpecahan kayak gitu itu istilahnya buat masyarakat itu jangan terlalu percaya dengan sebuah informasi yang marak di media sosial gitu. Alangkah baiknya itu kita research lagi atau teliti lagi terkait dengan informasi tersebut, apakah informasi itu mempunyai bukti yang kuat ataukah hanya sekedar omongan doang gitu. Jadi kita pintar-pintar memilih gitu, memilih sebuah informasi supaya mungkin ke depannya kita tidak terjebak, apalagi dengan adanya adu domba kayak gitu kan. Itu sih untuk tips dari saya terkait buat masyarakat juga gitu, untuk bisalah memilih sebuah informasi. jadi maksud saudara Leli mungkin kalau setiap ada informasi jangan langsung kita percayai, kita langsung sebarkan, melainkan kita harus verifikasi dulu, validasi dulu informasi tersebut apakah benar atau tidak, ya seperti itu. Bagaimana dengan sekarang bagaimana tentang pengaplikasian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan? Terkait dengan nilai keempat ini, nilai kerakyatan gitu. Kalau menurut saya lebih kemana ya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan perwakilan. Intinya segala sesuatu itu, segala apapun tindakan atau ya istilahnya tindakan itu harus didasari dengan musyawarah gitu. Soalnya kenapa kalau dilihat dari sekarang kedaulatan tertinggi itu kepada rakyat gitu. Jadi rakyatlah yang menentukan, bukan seorang ataupun satu orang yang bisa menentukan semuanya gitu. Tapi semuanya harus menentukan kesepakatan, makanya harus ada musyawarah. Jadi gitu sih. Tanpa adanya rakyat, negara tidak akan pernah terwujud. Mungkin seperti itu. Nah, sekarang sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau keadilan, ya isinya nilai kelima ini tadi udah dijelaskan, ya istilahnya hampir ada kaitannya sama nilai yang sila kedua gitu kan, tadi sempat dijelaskan juga terkait dengan semua apapun itu harus sama rata gitu, gak ada yang membedakan. Contoh halnya
antara si kaya dan si miskin. Dalam dunia hukum itu mereka nggak harus membedakan gitu. Kalau dari sekarang dilihat, mungkin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, nilai sila kelima ini, menurut saya belum dijalankan negara